Halo semua, terima kasih sudah hadir hari ini. Kita akan membahas sesuatu yang penting banget untuk masa depan kita. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi atau SNBP 2025. Ini adalah salah satu jalur utama untuk masuk ke universitas negeri impian kalian berdasarkan prestasi. Seru kan? Yuk, kita mulai. SNBP ini benar-benar mengapresiasi kerja keras dan bakat kalian. Baik itu nilai akademik, aktivitas ekstrakurikuler, atau prestasi lainnya. Seleksi ini memastikan semua usaha kalian dihargai. Dan yang lebih keren lagi, biaya proses ini ditanggung oleh pemerintah. Jadi, tidak perlu khawatir soal biaya tambahan. Baiklah, sekarang kita sudah tahu apa itu SNBP, mari kita lihat siapa saja yang bisa ikut serta dan apa saja ketentuannya. Siap? Yuk, lanjut! Oke teman-teman, sekarang kita bahas ketentuan umum SNBP 2025. Kalau kalian bertanya-tanya, siapa saja yang bisa ikut SNBP? Ini jawabannya. Jadi, SNBP ditujukan untuk siswa SMA, SMK, MA yang ada di kelas terakhir pada tahun 2025 dan punya prestasi unggul. Seleksi ini dilakukan berdasarkan prestasi akademik dari nilai rapor dan juga prestasi lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Nah, sekolah yang mau ikut program ini harus memenuhi beberapa syarat, seperti punya NPSN, mengisi data di PDSS dengan lengkap, dan tentu saja, baik sekolah maupun siswa harus punya akun SNPMB. Masih dengan saya? Sekarang kita lanjut bahas akun SNPMB, yang penting banget buat sekolah dan siswa. Yuk, lanjut! Sekarang kita masuk ke hal teknis, registrasi akun SNPMB. Ini bagian yang wajib untuk semua sekolah dan siswa yang ingin ikut SNBP. Pertama, sekolah harus punya akun SNPMB untuk bisa mengisi PDSS. Kalau sekolah kalian sudah punya, nggak perlu buat akun baru. Nah, untuk siswa, kalian wajib punya akun SNPMB untuk daftar SNBP dan UTBK SNBT. Buat yang lulus tahun sebelumnya, gap year, harus registrasi akun baru ya. Registrasi akun ini dibuka mulai tanggal 6 Januari sampai 31 Januari 2025 lewat portal resmi di portal snpmb.bp.kemdikbud.go.id. Kalau sudah paham soal registrasi akun, kita lanjut ke ketentuan akreditasi dan kurikulum. Siap? Ini dia ketentuan penting yang harus kita tahu soal SNBP. Fokus, ya. Pertama, sekolah yang menggunakan e-rapor bakal dapat tambahan kuota siswa eligible sebesar 5%. Terus, untuk akreditasi, ini pengaruh banget buat kuota siswa. Akreditasi A, 40% terbaik di sekolah. Akreditasi B, 25% terbaik. Akreditasi C atau lainnya, cuma 5% terbaik. Jadi, makin tinggi akreditasi, makin besar peluang siswa di sekolah kalian. Lanjut, kita bahas syarat khusus untuk sekolah dan siswa. Ya, teman-teman, ini informasi penting yang harus diketahui oleh sekolah dan siswa tentang SNBPIC. Untuk sekolah, harus punya NPSN, mengikuti ketentuan akreditasi tadi. Kalau pakai e-rapor, dapat tambahan kuota 5%. Untuk siswa, sekolah akan membuat peringkat berdasarkan nilai rata-rata semua mata pelajaran dari semester 1 sampai 5. Sekolah juga bisa menambahkan kriteria lain seperti prestasi akademik atau non-akademik, yaitu berupa sertifikat pemenang lomba tingkat kota, provinsi, nasional maupun internasional. Pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah dan juga siswa. Kalau sudah, kita ke syarat untuk siswa pendaftar SNBP. Kalau tadi syarat untuk sekolah, sekarang giliran siswa. Kalian wajib perhatikan. Isi. Syaratnya, kalian harus siswa kelas terakhir, SMA, SMK, MA tahun 2025. Punya NISN dan terdaftar di PDSS. Nilai rapor harus sesuai ketentuan PDSS. Punya prestasi akademik. Memenuhi syarat tambahan dari PTN yang kalian pilih. Siap daftar? Yuk, kita lanjut ke pilihan program studi dan portofolio. Ini bagian seru, kita bahas pilihan jurusan dan portofolio untuk SNBP. Kalian bisa memilih 2 program studi, bisa di 1 PTN atau 2 PTN. Kalau pilih 2, salah satu harus ada di provinsi yang sama dengan sekolah kalian. Terus, ada 11 jenis portofolio yang bisa kalian siapkan, misalnya untuk seni rupa, olahraga, musik, fotografi, atau teater sesuai daftar pada slide ya. Lengkapnya bisa cek di laman resmi SNPMB.
Selanjutnya kita bahas prinsip seleksi dan tahapannya. Santai dulu, tapi tetap fokus. Ini prinsip seleksi SNBP. Seleksi SNBP didasarkan pada nilai rapor, prestasi lain, dan rekam jejak sekolah. Seleksi juga adil dan transparan, sesuai kriteria nasional dan PTN. Kalau ketahuan ada kecurangan, baik oleh sekolah maupun siswa, bisa kena sanksi, bahkan pembatalan kelulusan. Sekarang, mari kita lihat tahapan pelaksanaan SNBP. Teman-teman, ini jadwal penting yang harus dicatat. Dari mulai registrasi akun SNPMB di Januari hingga pengumuman hasil SNBP di Maret, semua ada tahapannya. Perhatikan dan catat tanggal-tanggal pentingnya. Ya. Kita hampir selesai. Lanjut ke info tentang KIP Kuliah. Buat kalian yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan, ada program KIP Kuliah. KIP Kuliah ini untuk siswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Info lengkapnya bisa kalian cek di laman resmi KIP Kuliah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi ingat, KIP Kuliah hanya berlaku untuk program studi di PTN Kemdikbudristek. Kalau masih ada yang bingung, tenang aja. SNPMB punya berbagai kanal informasi resmi. Kalian bisa cek situs resmi, email, telepon call center, atau bahkan datang langsung ke kantor SNPMB. Jangan lupa juga untuk follow akun media sosial mereka di Instagram, Twitter, dan TikTok @SNPMBJID. Ingat, pastikan kalian memiliki sumber informasi yang terpercaya ya, dan hati-hati sama hoax. Jadi, itu semua informasi penting tentang SNBP 2025. Semoga kalian makin semangat mempersiapkan diri dan bisa masuk ke PTN Impian. Kalau ada pertanyaan, kita bisa diskusi di kolom komentar ya. Silahkan tulis pertanyaan kalian di bawah. Terima kasih sudah mendengarkan.